Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salam sehat dan semangat. Hijrah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah pada tanggal 2 Rabiul Awal pada tahun 13 kenabian yang bertepatan dengan tanggal 20 Juli 622 Masehi merupakan tonggak besar bersejarah dalam kemajuan umat Islam. Betapa tidak Nabi yang sebelumnya 13 tahun di kota Mekah tidak mendapatkan kemajuan berarti di dalam dakwahnya. Nabi tidak bisa berdakwah secara terang-terangan, tidak bisa menegakkan sholat berjamaah. Nabi tidak mendapatkan pengikut yang banyak, 13 tahun hanya belasan orang saja yang mengikuti dakwah beliau. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, Nabi mendapatkan kemajuan yang luar biasa. Nabi mempunyai wilayah otoritas tersendiri. Nabi bisa menyusun pemerintahan dan hanya dalam waktu 5 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan pengikut ribuan orang. Bahkan pada tahun 628 Masehi, 6 tahun setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bisa kembali ke Mekah, walaupun saat itu masih tertahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi ini sebuah langkah besar. Nabi bersama sahabatnya yang jumlahnya 3.000-an orang melakukan perjalanan ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh sekaligus mengunjungi kampung halaman yang sudah 6 tahun ditinggalkan. Walaupun gerakan Rasulullah ini tercium oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka menahan Rasulullah di suatu tempat yang namanya Hudaibiyah, yang kemudian lahir sebuah perjanjian yang kita kenal dengan nama perjanjian Hudaibiyah. Salah satu isinya Muhammad tidak diperbolehkan masuk Mekah pada tahun ini, bolehnya tahun depan. Begitu isi perjanjian ketika itu. Rasulullah mentaati perjanjian ini, walaupun ada sebagian sahabat yang kecewa mengapa tidak melakukan tindakan kekerasan, padahal mereka mempunyai kekuatan yang lebih banyak. Tapi rupanya Nabi memilih jalan damai. Maka niatan untuk mengunjungi Mekah pada tahun itu belum bisa terlaksana. Dan pada tahun berikutnya, pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, ketika Nabi dan para sahabat sedang menjalankan puasa, Nabi dan pengikutnya kemudian kembali lagi ke kota Mekah. Kali ini orang-orang kafir Quraisy sudah tidak bisa menghalang-halangi Rasulullah karena mereka sudah terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi bisa masuk kota Mekah, bisa mengambil alih Ka'bah,
dan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Dan sejak saat itu Ka'bah menjadi milik umat Islam sampai sekarang. Mudah-mudahan sampai hari kiamat nanti. Ketika membersihkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu, saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi membacakan firman Allah pada surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Karena keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Nabi memaklumkan kepada para sahabat, la tasriba alaikumul yaum, sebagaimana disampaikan oleh Allah pada surat Yusuf ayat 92. Sudah tidak ada lagi kehinaan atas kalian pada hari ini. Kerja keras Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan kehinaan umat Islam. Islam jaya, peradaban Islam tumbuh maju. Sekarang kota Madinah dan Arab pada umumnya menjadi tempat yang sangat mulia bagi umat Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, keteladanan dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan bagi kita. Puasa bukan penghalang bagi kita untuk bekerja keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada kita pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan bekerjalah kalian, karena sesungguhnya Allah itu melihat hasil pekerjaan kalian. Demikian pula itu adalah teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hasil dari pekerjaan kalian itu juga disaksikan oleh orang banyak, oleh orang-orang yang beriman. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita tetap bekerja, kita tetap produktif, sekalipun di bulan puasa dan di tengah pandemi virus corona ini, dengan cara yang kita bisa, dan insya Allah kita bisa. Tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Lukman Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.